Hai teman-teman, jadi di sini aku bakal bahas terkait soal 2 UAS AKL tahun 1819. Nah, di sini tuh paragraf pertama kita tuh dikasih tahu bahwa PT PEP itu tuh membeli 75% kepemilikannya PT Sunda dengan biaya investasi 675 juta. Asetnya itu PT Sunda saat awal akuisisi itu terdiri dari modal saham 600 juta dan saldo laba 250 juta. Akuisisi terjadi pada tanggal 2 Januari 2017. PT PEP itu menggunakan metode ekuitas untuk mencatat transaksi investasinya di PT Sunda. Nah, dari paragraf pertama kita dapat informasi nih bahwa nilai consideration-nya atau cost awalnya itu sebesar 675 juta untuk 75% kepemilikan. Nah, karena kita tuh nggak diketahui nilai fair value NCA itu berapa, berarti kita harus mencari consideration totalnya berapa atau implied value-nya. Nah, ini 900 juta ini didapat dari 675 juta dibagi 75%. Hasilnya ada 900 juta. Itu berarti kayak perkiraan 100%-nya itu berapa. Terus di sini net asetnya PT Sunda tanggal 2 Januari 2017 itu sebesar 600 juta ditambah 250 juta. Berarti ada 850 juta. Nah, ini tuh diselisihin sehingga didapat nilai exit value sebesar 50 juta. Nah, lanjut ke paragraf selanjutnya. PT PEP ini ngakuin nih adanya selisih nilai investasi dengan nilai buku aset neto PT Sunda. Nah, selisihnya ini dialokasiin ke under value tanah sebesar 50%, over value bangunan 40%, dan sisanya itu diakui sebagai goodwill. Bangunan ini masih dapat digunakan selama 8 tahun lagi. Berarti alokasi exit value-nya itu tuh under value tanah sebesar 25 juta didapat dari 50 juta dikali 50%, terus over value bangunan 50 juta dikali 40% didapat 20 juta, terus jangan lupa tandanya, karena dia tuh over value berarti harus dikurangi. Terus exit value totalnya tuh ada 50 juta. Nah, ini kan berarti masih ada selisih kan? Selisihnya ini kita akui sebagai goodwill yang didapetin sebesar 45 juta. Terus selanjutnya itu terkait dengan intercompany-nya. Jadi pada tanggal 20 Februari 2017, si PT PEP ini jual peralatan kepada PT Sunda. Berarti kan induk ke anak, ini berarti apa? Berarti kan downstream kan, dengan harga jual 138 juta. Peralatan tersebut itu dibeli 2 tahun yang lalu dengan harga perolehan awal 240 juta dan telah disusutkan 90 juta. Peralatan tersebut ditaksir masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Berarti equipment yang downstream ini dijual tanggal 20 Februari 2017, cost awalnya 240, depresiasinya 90, berarti kan book value-nya ada 150 juta nih. Padahal harga jualnya tuh cuma 138 juta. Berarti kan masih ada loss on sale, berarti kita harus ngakuin adanya loss on sale sebesar 12 juta. Padahal masa manfaat peralatan tadi masih ada 8 tahun. Nah, 12 juta ini nanti akan dibagi di proporsi dialokasikan per tahunnya selama 8 tahun ini. Terus selanjutnya terkait dengan bonds. Nah, jadi pada 2 Januari 2018, PT Sunda ini nerbitin obligasi 10% dengan nominal 300 juta. Bunga dibayar per 1 Januari dan 1 Juli. Berarti dia kan semi-annual dong.
Terus tingkat bunga pasar tanggal penerbitan pada tanggal penerbitan itu 9%. Obligasi tersebut jatuh tempo 5 tahun yang akan datang. Pada tanggal 2 Juli 2018, si PT PEP ini beli 40%-nya obligasi PT Sunda ketika tingkat bunga pasar 11%. Perhitungan nilai kini obligasi menggunakan pendekatan 5 angka di belakang koma. Nah, yang kata-kata ini nggak aku gunain ya, karena ini di Excel, jadi aku menyesuaikan koma yang sesuai dengan perhitungan Excel. Jadi yang 5 angka di belakang koma itu nggak aku pakai. Nah, jadi pada tanggal 2 Januari 2018, ini ya, 2 Januari 2018, ini si PT Sunda ini nerbitin bonds payable sebesar 300 juta. Terus jangka waktunya 5 tahun. Karena dia itu semi-annual, berarti kan ada 10 periode. Terus coupon rate-nya tadi ada 10%, bagi 2 berarti 5%, market rate-nya 9%, berarti 4,5%. Nah, kita hitung nih, sama kayak dulu waktu hitung AKM. Waktu AKM itu kan kita harus cari PV bond-nya berapa, PV interest-nya berapa. Jadi PV bond-nya ini 300 juta dikali dengan faktornya itu kita hitung 0,64393 ditambah dengan yang PV interest-nya. Berarti kan 300 juta dikali 5%, berarti kan ada 15 juta dikali 7,91272, dijumlahi nilainya ada 311,869,077. Mantap ya. Nah, aja. Terus kita buat tabel amortisasinya nih. Di sini aku buatnya cukup dari 2 Januari 2018 sampai 1 Januari 2019. Ini aku buatnya 3J ya. Jadi periode, interest payable, interest expense, amortisasi, sama carrying value. Ini sama aja kayak dulu waktu AKM gitu. Jadi waktu penerbitannya itu tadi 2 Januari 2018, nilainya ada 311, ini 869,077, terus bunga yang dibayarin per 6 bulannya ada 15 juta, terus interest expense-nya ini didapat dari carrying value, dikali ini, dikalikan market rate. Maka hasilnya ini, 14,034,108, berarti yang ini 310,903,186 dikali 4,5%, hasilnya 13,990,643. Nah, ini diselisihin nih. Diselisihin dapatnya segini, terus ini carrying value. Carrying value di tanggal 1 Januari 2019 atau 31 bentar. Atau di Desember 2018. Itu sebesar 309,893,829. Nilainya sama aja. Terus ini tadi kan ini untuk bonds payable kan dari sisi PT Sundanya. Terus kita hitung nih investment in bond yang dari PT EP, dari PT PEP-nya ini di tanggal 2 Juli 2018. Nah, ini didapat bahwa investment in bond ini si PT PEP itu beli 40%-nya obligasinya PT Sunda. Berarti kan 40% dari 300 juta ini hasilnya ada 120 juta. Terus periodenya, karena dia tuh 2 Juli 2018, berarti kan tinggal 9 kan, karena yang 2 Januari,
ini tuh udah kekurang 1 gitu kan penerbitannya. Periodenya tinggal 9. Terus coupon rate-nya sama 5%, market rate-nya tadi 11%, berarti bagi 2, 5,5%. Terus kita cari fair value bond-nya, hasilnya ada 115.828.683. Nah, ini biar sama dengan tabel ini kan di 2 Juli 2018, berarti kan sama kayak ini kan. Kita cari di 1 Januari 2019, hasilnya ada carrying value-nya ada 116.199.290. Nah, setelah kita buat tabel ini, kita cari itu transaksi di 2 Juli itu sebenarnya atas transaksi penjualan bonds ini dia itu gain atau loss. Nah, didapat nih bahwa di 2 Juli 2018 nilai carrying value bond-nya ini kan berarti dari sini kan 310 931.186 dikalikan 40%, nilainya ada 124.361.274, dan di sisi investment in bond ternyata carry value-nya ada 115.828.683. Berarti utang yang harusnya nilainya itu 124, dia itu cuma investasiin nilai utang itu nilainya tuh sebesar 115 juta. Berarti kan kayak lebih kecil kan daripada utang yang seharusnya dia bayar gitu. Makanya kita akui sebagai gain on constructive sebesar 8.532.591. Terus untuk paragraf terakhir ini terkait dengan laba dan dividen. Jadi labanya S di tahun 2017 itu ada 200 juta dan labanya S di tahun 2018 itu ada 250 juta. Nah, dividen S 2017 ada 150 juta dan di 2018 ada 180 juta. Dari informasi ini, semuanya ini kita gunain buat ngerjain ini yang diminta nih. Jadi nomor 1, itu kita diminta buat cari berapa sih pendapatan investasi PT PEP di tahun 2017. Berarti di sini aku cari yang kayak yang secara total yang nanti mau dibagi ke induk dan NCI, nanti baru dijumlah dengan kalau ada downstream. Karena kalau downstream itu kan langsung masuk ke PT PEP semua kan. Jadi aku hitungnya kayak gitu. Jadi di sini net income PTS di 2017 ada 200 juta. Terus amortisasi building karena dia overvalue berarti kan ditambah. Nah, di sini 20 juta dibagi 8, ada 2.500.000. Totalnya 202.500, terus kepemilikannya 75%. Berarti atas 202.500.000 ini 75%-nya nilainya tuh ada 151.875.000. Terus baru deh aku cari yang downstream-nya tuh apa. Nah, di sini didapat kalau yang downstream itu equipment. Di sini ada loss 12 juta, berarti yang tadinya kita anggap sebagai loss itu kan kalau loss on sales of equipment itu kan di debit. Karena kita eliminasi berarti kan kita kredit kan. Ketika kita kredit itu nambah nilai income kita, berarti menambah 12 juta. Terus kita akui realized profit dari loss on sales of equipment ini. Berarti 12 juta dibagi 8 dikali 10 per 12 karena dari bulan 20 Februari. Berarti kan kita kita hitungnya kan dari bulan Maret. Berarti Maret sampai Desember itu ada 10 per 12. Nilainya ada 1.250.000. Ini mengurangi dari nilai 12 juta ini. Maka didapat income from investment di tanggal 31 Desember 2017 nilainya 162.625.000. Yang kedua, kita diminta buat berapa sih saldo investasi PT PEP di tahun 2017. Nah, di sini didapat dari investasi awal PT PEP di tanggal 2 Januari 2017 ini ada 675 juta. Terus ditambah
income from investment-nya ini 162.625 dikurangi dengan dividennya. Berarti 150 juta dikali 75%, hasilnya 112.500. Maka investment in S di tahun 2017 nilainya sebesar 725.125.000. Ternyata naik nih nilainya. Nah, karena kita tuh gunain metode ekuitas, makanya kita tuh mencatat nilai investment in S ini sesuai dengan adanya kenaikan atau penurunan dari investasi itu enggak. Tapi kalau kita pakai metode biaya kan nilai investasinya tetap dong sesuai dengan investasi awal itu. Jadi selama itu nilainya 675 juta terus. Terus yang ketiga, kita diminta buat cari berapa pendapatan investasi PT PEP di 2018. Nah, di sini net income PTS-nya di 2018 ada 240 juta, terus amortisasi building-nya ini sama 2.500.000. Terus ini ada gain on constructive retirement of bonds payable, ini kan upstream, sebesar 8532591. Nah, gain ini itu kan kalau bonds payable itu kan awalnya di debit. Nah, ini kita eliminasi berarti kita kredit juga, makanya kita tambahin di sini. Terus price bill recognition-nya tuh kayak, jadi dari ini kan masih ada 8 tahun lagi nih. Atas ini kan masih ada beberapa periode lagi. Pengakuan selisih interest ininya, interest expense sama interest revenue-nya. Nah, ini yang harus kita hitung. Jadi dari 2 Januari sampai 1 Juli itu sampai 2 Juli itu kan enggak kita pakai karena di sini kan enggak ada selisih nih di sini yang 14 juta ini. Tapi buat periode ini 1 Januari 2019 atau 31 Desember 2018, jadi dari 2 Juli 2018 sampai 31 Desember 2018 itu kan udah ada selisih. Nah, selisih ini didapat dari 13.990.643 dikali 40%, karena kita cuma cari selisih dari 40% itu dikurangi dengan 6.370.578. Ada 774.320 di sini ya, kita akui. Maka kita total hasilnya ada 250, 258, 271. Terus kita cari kepemilikannya cuma 75%. Berarti nilainya ada 187.693.703. Terus kita kurangi dengan realized profit dari loss on sales of equipment yang ada di tahun sebelumnya. Kalau yang di sini itu cuma 10 bulan, berarti di sini 1 tahunnya berapa? Tadi dari 12 juta dibagi dengan 8, hasilnya ada 1.500.000. Maka income from investment yang didapetin di tahun 2018 itu sebesar 186.193.703. Nah, buat hitung saldo investasi PT PEP di 2018 sama kayak ini, berarti investasi awal 2018 didapat dari ini, investasinya di akhir 2017 725.125, terus income from investment-nya dari C ini 186 dan dikurangi dengan dividen. Dividen ini berarti 180 juta dikali 75%. Hasilnya 776.318.703. Terus untuk yang terakhir, berapa NCI di tahun 2018? Nah, ini karena di sini tadi itu aku udah hitungnya secara total, mana yang dia itu net income, terus amortisasi, sama yang terkait dengan investasi yang upstream, kan berarti udah semuanya nih. Di total ada 250, 258, 271. Kalau tadi yang 75% udah aku masukin ke sini, berarti 25%-nya ini langsung yang kita akui sebagai NCI. Nilainya sebesar 62.564.568 rupiah.